Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Novendi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi pembacaan tabel atau dalam bahasa kromo Inggrisnya lookup. Ya, sebelumnya kita lihat dulu urgensi atau pentingnya lookup table. Kita tahu bahwa data pada Microsoft Excel tersimpan dalam tabel-tabel, berarti lebih dari satu tabel. Dan Excel menyediakan fungsi agar suatu tabel dapat mengambil data dari tabel yang lain. Fungsi-fungsi tersebut adalah HLOOKUP dan VLOOKUP. HLOOKUP itu kepanjangan dari horizontal lookup, sedangkan VLOOKUP itu vertical lookup. Kita ke HLOOKUP dulu. Sintaks ya, kita langsung ke sintaks, yaitu pedomannya dalam menyusun rumus. Oh ya, sebelumnya kemarin banyak yang pakai koma ya, jadi tidak harus pakai titik koma dipisahkannya, ada juga yang pakai koma. Lihat di komputer masing-masing. Bedanya dengan VLOOKUP ya, itu terletak di ini, yang ketiga ini, row index number. Karena kalau HLOOKUP itu berarti identik dengan row atau baris. Jadi lihatnya di tabel array atau tabel anak ini. Bentuknya memanjang ya atau menyamping. Dari kiri ke kanan. Misalkan ini ya, kode barang vendor. Ini kan apa namanya? Judulnya ini. Itu menyamping ya. Ini. Nah, sedangkan yang di atas tabel induk atau tabel utamanya ini diisi berdasarkan ya ini tabel arraynya ini. Jadi lihat bentuknya seperti ini. Kalau seperti ini HLOOKUP gitu. Langkah-langkahnya nanti saya langsung aja di Excel itu. Selanjutnya ke VLOOKUP. Ya kalau tadi kan bedanya ya pada sintaks. Kalau HLOOKUP itu kan row ya. Nah kalau VLOOKUP kolom ini. Jadi tabel arraynya bentuknya vertikal, gak lurus atas bawah ini ya. Kalau tadi kan kode, kemudian di sini di bawahnya barang, bawahnya lagi vendor. Kalau ini nggak di sampingnya. Jadi bentuknya ini kodenya kan tegak lurus atas bawah ya. P A C D. Nah gitu. Nah ini tabel induknya. Ini diisi berdasarkan tabel anak ini. Kalau tabel anaknya bentuknya kayak gini, itu pakainya VLOOKUP. Langkah-langkahnya nanti saya langsung di Excel-nya aja. Oke, kita langsung ke Excel-nya ya. Oh ini. Jadi ada beberapa tabel ini. Ini tabel utamanya yang paling besar ini. Kemudian ini tabel arraynya ada 3. Tabel kelas, tabel tujuan, tabel harga. Kita akan mengisi laporan penjualan tiket pesawat. Ini ada 3 ya, 3 pesawat ini. Garuda, Merpati, Simpati. Ini fiktif belaka ya. Jadi kalau ada kesamaan nama tidak disengaja. Kemudian harga satuan atau harga tiketnya 425.000, 432.500, 437. Ini kalau mau dijadikan rupiah jangan ditulis manual ya. Pakainya ini. Accounting number format, cari RP Indonesia. Kalau tidak ada, cari di sini more accounting format. Pasti ada ya, jangan bilang tidak ada. Pasti ada. Nah, ya begitu. Ini kalau mau dikasih 2 angka di belakang koma boleh, tidak juga boleh. Ini ya. Di crash desimal. Oke. Kita isi harga tiket berdasarkan tabel harga ini ya. Kalau Garuda berarti kan ini harusnya. Kalau kemarin pakai if bisa gitu, tapi kita pakai cara lain yaitu lookup. Kalau tabelnya seperti ini berarti kita pakai VLOOKUP ya, vertikal.
VLOOKUP kurung buka lookup value-nya ya ini berarti kan nama pesawatnya. A4 ya koma atau titik koma. Bebas ya, lihat komputernya. Nah, tabel array kita blok ininya tabelnya ya. Judulnya nggak usah ikut ini. Tulisan tabel harganya tidak usah ikut. Ini aja isinya. Ini kita blok. Ya berarti kan F12. F12 kan ini. F12 sampai G15 ini. Kemudian kita kunci ya pakai cell absolute menggunakan tombol F4. Klik satu kali, nanti akan muncul simbol dolar seperti ini ya. Ini harus dikunci nih, kalau tidak nanti nggak bisa ditarik ke bawah. Ya, itu tabel arraynya, titik koma, kolom indeks. Kita kan pengen mencari harganya, berarti kan yang ini. Kalau nama pesawat ini kolom 1, ya dihitungnya dari kiri. Nama pesawat kolom 1, harga satuan ini kolom kedua. Berarti kita tulis 2, titik koma, ya kalau pasti gitu ya, pakainya false ya, false ini. Untuk exact match. Klik-klik boleh, tulis manual juga boleh. Kurung tutup, enter. Maka untuk Garuda ini harganya ini 425, betul ya. Tinggal ditarik ke bawah. Oke. Selanjutnya, kelas. Kelas ini ada 2 ya, B dan V. Kalau B itu biasa, V itu VIP. Kita pakai, kalau tabel arraynya ini kan horizontal. Pakainya HLOOKUP, horizontal lookup. Kurung buka, lookup value-nya berarti bukan yang ini nih. Berdasarkan kode kelas kan yang ini. D4 berarti ya. D4. Titik koma. Tabel arraynya di blok ya. Sekali lagi judulnya ini jangan ikut ini. Isinya aja ini mulai sini. Ini di blok, kemudian jangan lupa dikunci menggunakan tombol F4 satu kali. Nah, akan muncul ini ya, simbol dolar, titik koma, row index. Nah, row indexnya berarti kan kita pengen mengisi kelas apa ini kan, biasa atau VIP. Berarti kan kita lihat dari baris keberapa. Baris pertama kan ini, kode. Nah, kelasnya ini baris kedua. Berarti 2, titik koma, rank lookup-nya ini pasti yang false ya, karena apa, exact. False gitu. Kurung tutup, enter. Ya, ini muncul biasa karena kodenya B. Tarik ke bawah. Tujuan ini ya, ambil dari tabel tujuan ini. Dari kodenya kode yang ini. Berarti kalau tabel arraynya horizontal, kita pakai HLOOKUP. Kurung buka, ini ya di blok. Sekali lagi namanya ini nggak usah ikut, langsung isinya aja. Blok, kemudian apa, kunci ya, F4. Nah, maaf, ulangi. Lookup value-nya belum. Lookup value-nya ini nih. Berarti F4 ya. Ini. F4 ini. Tulis saja manual nggak apa-apa. F4, titik koma. Baru tabel arraynya ini di blok. Ya, kemudian F4. Kunci. Titik koma. Baris berapa tujuan? Berarti kan ini 1, kode. Nah, ini yang kedua tujuan. Tulis 2. Titik koma false ya. Kurung tutup, enter. Nah, PT maka Batam. CK berarti Jakarta dan seterusnya. Oh ya, jumlah penumpang ini kan misalkan saya pengen 50 orang gitu. Jangan tulis manual 50 orang gitu. Nanti tidak bisa dihitung kalau kayak gini. Tulis 50 gitu aja. Nanti kita blok angkanya. Kemudian pilih sini ya, number format. Pilih more number format. Kita tunggu sebentar. Ini agak lama ya komputer saya. Nah, pilih custom. Tulisannya custom gitu. Kemudian tipenya ini kan general. Kita hapus, ganti menjadi
hash spasi petik orang, petik lagi, kemudian oke. Nah, maka akan muncul dengan sendirinya ya nih. Nanti bisa dihitung kalau gini. Total bayar itu kan diperoleh dari harga tiket dikali ini jumlah penumpangnya 50. Enter ya. Ini kalau tadi saya tulisnya 50 orang gitu ya nggak bisa dihitung itu kan value gitu ya. Tulisnya 50 gitu aja, malah bisa gitu. Saya tarik ke bawah. Nah, bonus kita kembali lagi ke fungsi logika yang pertemuan minggu lalu ini ya. Itu kan ada if. Nah, pada pertemuan kali ini saya tambah and dan or ya. And itu dan, or itu atau. Bonus ini kan ketentuannya diisi jaket apabila kelas VIP atau berarti or pakainya. Total bayar lebih dari 20 juta. Rumusnya gini. Sama dengan if, ini gabungan ya. Kurung buka atau itu kan or jika kelasnya, berarti kan ini kelasnya E4 sama dengan VIP gitu, pakai petik titik koma. Nah, atau ini kan tadi logika pertama, logika keduanya ini total bayar, berarti kan ini E4 sama dengan petik, oh ini angka ya, nggak pakai petik, lebih dari, berarti kan lebih dari ini simbolnya, lebih dari sama dengan 20 juta. 20 kurung tutup, maka dapat jaket petik titik 2. Kalau selain itu ya berarti kan tidak dapat. Petik, tulis lagi tidak dapat. Petik, kurung tutup, enter. Tarik bawah. Oke. Selanjutnya untuk menu makan, ini kan dan ya. Makanya if dan and jika tujuan Batam, berarti kan ini sama dengan jika tujuannya Batam, maaf, sama dengan Batam, maka apa itu? Oh belum, dan jumlah penumpang, ini jumlah penumpangnya lebih dari berapa ini? 40 ya, kurung tutup titik koma, maka apa ini, rendang gitu ya, rendang, petik ya, titik koma, bentar, ini petiknya kelebihan 1 ya, if lagi kurung tutup, kurung buka, tujuan Jakarta ini sama dengan Jakarta dan ya titik koma, penumpangnya lebih dari 40, maka apa itu, titik koma, udang ya, selain itu ayam. Ini ya untuk fungsi n ya, kurung tutupnya 1 kali ya. Apa ini? Oh ini kurang n ya, f ini dan ya n kurung buka ya. Oh berarti kurungnya 2 kali gitu ya. Mungkin itu saja. Saya sebenarnya pengen menambahkan sum if dan countif, tapi karena waktunya ini tinggal sedikit, itu saja dari saya. Untuk selanjutnya, ini yang offline kamu mengerjakan ini ya, sedangkan yang online mengerjakan yang ini. Itu sekian dari saya, semoga jadi orang sukses semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.